Kembali di iNews Sore, kali ini bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, satu bedeng pekerja proyek pembangunan parkir salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Puri Indah Kembangan, Jakarta hangus terbakar. Allahu Akbar, bedeng proyek habis, kebakaran bedeng proyek habis. Kobaran api dengan cepat membakar satu bedeng pekerja proyek pembangunan parkir di salah satu pusat perbelanjaan Jalan Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat, Senin sore. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian bangunan berlantai 2. 11 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Bukan ke PT Project. Kan ada motor yang terbakar. Berapa motor yang terbakar? Ini sudah penyelidikan ya, dan kita ambil ini pun data. Ada korban jiwa ada? Tidak ada, informasi tidak ada. Ya, motor-motor aja. Selain menghanguskan bangunan, api juga membakar 8 sepeda motor milik para pekerja proyek. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari lantai 2 bangunan. Diduga korsleting listrik pada bedeng-bedeng pekerja. Baru kita sisir sekitar 8 motor lah yang kena kebakaran. Awal mula kebakaran ini apa sih Pak Lurah? Awal mula terjadi kebakaran tadi diduga korsleting listrik yang berasal dari lantai 2 kalau nggak salah, info yang terima. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di hadapan masa pendukungnya, Anies menargetkan kemenangan 80% di Jawa Barat. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menghadiri kampanye di Stadion Mini Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat. Di hadapan masa pendukungnya, Anies berulang kali menggaungkan perubahan. Anies juga berjanji akan menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan menghentikan praktik orang dalam. Selain itu, Anies pun yakin ia dan pasangannya Muhaimin Iskandar akan meraup suara di Jawa Barat hingga 80%. Begitu banyak masyarakat yang hadir dan bukan hanya jumlahnya tapi semangatnya. Karena kalau jumlah banyak, saya bilang tadi, maka bisa dikerahkan pakai bis. Di sini nggak ada tuh pengerahan pakai bis. Semua datang sendiri-sendiri dengan kendaraan sendiri, menggambarkan bahwa mereka memang antusias untuk perubahan. Kami makin optimis dengan Jawa Barat dan saya ingin mengingatkan kepada semua, mari kita jaga terus sampai dengan 14 Februari. Anies mengajak seluruh pihak untuk datang ke TPS 14 Februari 2024 mendatang dan mengawal jalannya pemungutan suara agar betul-betul jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ismalia Nadifa, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sowan ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta izin terkait kegiatan kampanyenya yang bakal berlangsung di Yogyakarta. Usai bertemu Sultan Hamengkubuwono selama 1 jam, Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka meminta izin kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kegiatan kampanyenya yang bakal berlangsung di Yogyakarta. Soal melaporkan minta izin masuk ke daerah lah, tapi tidak tadi pandangan beliau tentang beberapa masalah, terutama juga masalah masa depan, masalah teknologi dan sebagainya. Dia kasih berikan kami terima juga pandangan beliau tentang beberapa hal. Selain itu, Prabowo mengaku meminta pandangan-pandangan Sultan mengenai sejumlah hal yang berkaitan dengan teknologi serta masalah masa depan. Kami mau ngobrol macam-macam tentang itu, tapi secara umum ya kita tukar pikiran.
Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan tidak ada pembahasan yang bersifat khusus dalam pertemuan bersama Prabowo dan Gibran. Kedatangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini juga mendapatkan sambutan dari para relawan dan simpatisan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu, Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, kembali melanjutkan agenda kampanye dengan mengunjungi Lampung. Ganjar bersilaturahmi ke pondok pesantren dan menghadiri kampanye akbar. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan kampanye dengan mengunjungi Lampung. Kedatangan Ganjar saat tiba di Bandara Raden Intan II disambut adat kerajaan skala bak Kepaksian Pernong dengan atraksi silat labung angin. Atraksi silat labung angin kerajaan skala bak ini merupakan tradisi adat khusus penyambutan tamu agung atau kehormatan yang datang ke bumi Lampung. Ganjar Pranowo dijadwalkan menghadiri istighosa dan doa bersama kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud di Ponpes Rodlotus Solihin di Desa Bumi Restu, Kecamatan Panas, Lampung Selatan. Bagaimana guru agama, waktu itu guru Madin ya, karena sebagian besar muslim mendapatkan perhatian dan insentif. Bagaimana memanfaatkan zakat infak sodakoh untuk pengembangan keumatan, ya, termasuk tentu pembinaan-pembinaan kerohanian untuk membuat anak-anak kita ya spiritualnya bagus, tapi karakternya juga bagus, menghormati sesama, dan mereka punya jiwa yang moderat. Saya kira ini penting untuk bangsa ini. Ganjar akan menghadiri gelaran kampanye akbar di lapangan Expo Kalian dan Lampung Selatan. Kegiatan istighosa dan kampanye akbar ini dihadiri puluhan ribu pendukung dan relawan Ganjar Mahfud. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial Twitter saat debat Cawapres malam tadi. Menurut hasil analisis Drone Emprit, nama Gibran paling banyak dikritik warganet karena dianggap bersikap konyol dan kurang beradab. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial Twitter saat debat keempat Pilpres 2024 Minggu malam. Hasil analisis Drone Emprit terhadap kicauan warganet di Twitter pada Minggu pukul 7 hingga 10 malam menunjukkan Gibran paling banyak disebut warganet. 60% pembicaraan warganet terhadap Gibran berisi kritik bernada negatif, sementara Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar justru paling banyak mendapat sentimen positif. Menurut pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, hal ini kurang menguntungkan bagi Gibran Rakabuming Raka. Mayoritas warganet menyayangkan sikap Gibran saat debat. Gibran dinilai kurang memiliki adab dan kerap bersikap konyol. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai debat kedua calon wakil presiden 2024 Mahfud MD mendapatkan suara terbanyak dalam polling terkait cawapres yang menjawab pertanyaan paling tepat dalam debat semalam. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD unggul dengan nilai kepuasan sebesar 78,9%. Penampilan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD paling memuaskan dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar KPU di JCC Senayan, Jakarta Minggu malam. Dalam survei Litbang Kompas, Mahfud unggul dari kedua rivalnya, Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka. Mahfud mendapatkan nilai kepuasan tertinggi dan berada pada nilai 78,9%. Disusul Gibran dengan tingkat kepuasan 68%. Sementara Muhaimin Iskandar berada di peringkat terakhir dengan tingkat kepuasan 61,2%. Hanya 20,4% yang menilai penampilan Mahfud tidak memuaskan, sedangkan Gibran mendapatkan nilai ketidakpuasan 30,6% dan Muhaimin Iskandar sebesar 38,1%. Penilaian kepuasan terhadap kandidat setidaknya dinilai dari 3 aspek, yakni menjawab pertanyaan secara lancar dan jelas. Mahfud memperoleh nilai 7,4,
sedangkan Gibran mendapatkan nilai 7,1 dan Muhaimin Iskandar meraih nilai 6,9. Pada kemampuan menjawab dan menguasai permasalahan, Mahfud meraih nilai tertinggi 7,4, Gibran memperoleh nilai 7, dan Muhaimin Iskandar 6,9. Sementara pada aspek penampilan kandidat di atas panggung, Mahfud MD tetap unggul dengan nilai 7,7. Disusul Muhaimin Iskandar dengan perolehan 7,6 dan Gibran berada di posisi terendah dengan nilai 7,3. Selain itu, Mahfud juga unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV. Mahfud MD dianggap sebagai cawapres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan 54%. Disusul Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24% dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 22%. Tim Liputan iNews melaporkan. Debat keempat pemilu 2024 yang diikuti calon wakil presiden menuai ragam reaksi dari elit hingga publik. Debat yang semestinya jadi panggung adu gagasan diwarnai celutukan recehan. Debat keempat pemilu 2024 yang diikuti calon wakil presiden menuai ragam reaksi dari elit hingga publik. Bertumpuk masalah lingkungan yang darurat penanganan dan penyelesaian, dinilai publik tertutupi gimmick dan drama definisi berbagai istilah asing yang kembali dimunculkan oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Pertanyaan Gibran terkait cara mengatasi inflasi hijau dijawab Mahfud dengan ekonomi sirkuler. Di momen inilah Gibran menunjukkan sikap yang dinilai publik tak santun dan tidak mengedepankan adab. Karena Gibran menyebut Mahfud tak paham konteks pertanyaan yang diberikannya. Merespons pernyataan Gibran, Mahfud MD menyebut enggan menjawab karena menilai jawaban Gibran ngawur dan recehan. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Mahfud kemudian menanyakan Gibran terkait impor komoditas pangan yang masih dilakukan oleh Presiden Jokowi hingga saat ini. Padahal pada debat Capres pemilu 2019, Jokowi berjanji berhenti mengimpor komoditas pangan. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek ya bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang nggak akan ngimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Debat cawapres pada Minggu malam masih menyisakan ragam tanda tanya dan keresahan atas komitmen penanganan bertumpuk masalah lingkungan. Sudahkah para capres-cawapres menunjukkan argumen yang bertaji dan solusi yang tepat sasaran untuk masalah lingkungan? Tim Liputan iNews melaporkan. Masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan.